Shalom, selamat bertemu kembali, Gracious People, orang-orang yang selalu menerima kebaikan Bapa. Kita akan lanjut lagi ya, kita belajar sedikit-sedikit ya. Tapi sebelum mulai, biar Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Gembala. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Malam hari ini, kembali ya Bapa, kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Firman membawa kehidupan bagi kami. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami firman yang sama-sama akan kami dengarkan saat ini. Diberkati Pastor Rich yang akan menyampaikan, diberikan hikmat, ada pewahyuan baru yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Gembala. Iya, saat Anda mendengarkan ini, ya saya tidak tahu jam berapa di tempat Anda, apakah pagi, siang, malam, sore, saya nggak tahu. Jadi kalau tadi Ibu Gembala bilang malam hari ini bukan berarti Anda mendengarnya harus malam. Tidak, karena situasi kami saat ini waktu membuat suara ini pada waktu malam. Jadi nanti Ibu Gembala jangan doanya pada malam hari ini, pagi, siang, jangan ya. Nanti orang yang dengarnya, wah saya harus dengarnya malam ini. Enggak gitu ya. Jadi pagi, siang, malam, sore, atau jam berapapun Anda mendengar ini, berarti inilah waktu terbaik yang Bapak siapkan bagi Anda. Oke, siap-siap ya, konsentrasi. Kita masuk dalam tema yang baru sekarang. Yaitu tentang apa Pak Gembala? Ya, tentang Indonesia Emas 1. Dan subtemanya itu saya kasih kurung, kalau Anda lihat judulnya itu jas merah. Ya, Anda pasti sudah tahu tuh. Kita kalau menjelang kemerdekaan ya, waktu yang lalu pasti kita sering dengar tuh istilah pidato dari Bung Karno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Kenapa? Apa hubungannya Pak Gembala? Kita ini kan bicara rohani. Oh iya, tapi kita bisa ambil pelajaran dari apa-apa yang kita alami, situasi dalam keseharian kita. Kalau saya bilang tadi, waktu menjelang kemerdekaan kemarin, kita sering dengarkan istilah ini untuk mengingatkan kita. Nah, kalau kita jangan sekali-kali melupakan sejarah, pasti ada pesan penting ya. Saya ambil contoh, satu saja misalnya. Jangan melupakan sejarah berarti kita harus mundur kan. Kita harus melihat pada masa yang lalu kan, sudah lewat. Kita ambil contoh satu aja, peristiwa waktu mendeklarasikan kemerdekaan. Kalau kita dengar sejarahnya, kita akan dapat kesimpulan bahwa wow, kita jadi tahu kan keadaan pada waktu itu begini. Ada orang-orang yang begini. Dan ternyata pendapatnya ada begini. Dan akhirnya karena kita menoleh ke belakang dan kita bisa menemukan. Wow, betapa punya pemikiran yang bagus ya Bung Karno. Wow, ternyata ada perbedaan pendapat ya. Wow, ternyata ada orang-orang yang kita bisa hargai ya. Jasa kita bilang begitu. Nah, saya waktu saya renungkan ini, bisa nggak ya saya bertanya dalam diri, bisa nggak saya pakai konsep seperti ini kalau saya baca Alkitab? Ternyata bisa saudara. Tapi di bagian pertama ini, Indonesia Emas 1 ini, kita belum bahas itu. Tapi saya mau membuka pemikiran Anda untuk diri Anda sendiri dulu. Ya, jas merah tapi untuk diri kita. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, beberapa tahun yang silam waktu saya masih sekolah saudara ya. Saya sudah dari kelas 6 SD itu saya biasa ikut kursus bahasa Inggris. Baik yang diadakan oleh sekolah atau saya ambil kursus di lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah.
Nah, ada satu sesi di mana guru bahasa Inggris saya itu menceritakan asal kata yang ada dalam bahasa Inggris. Contoh, kita tahu kan kalau berita itu dalam bahasa Inggris itu news, N-E-W-S kan. Nah, itu ternyata gabungan dari 4 mata angin kan. North, East, South, West, North, East, West, South. Jadi itu arah mata angin kan. Nah, North itu apa sih? Utara ya. Utara, timur, utara, North tuh utara kan. East itu timur, West itu barat, S-nya itu South, selatan. Nah, ada satu kata juga history. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang sejarah kan. Ternyata kalau dalam pembentukan kata dalam bahasa Inggris dibilang history. Nah, dikatakan story itu cerita. His itu dia. Jadi cerita dia. Nah, baru dijelaskan oleh guru bahasa Inggris saya. Karena ini bahasa Inggris, jadi mereka mengambilnya dengan budaya yang biasa ya mereka alami. Kita tahu bahwa kalau bahasa Inggris ya kita tahu pasti budaya atau yang membentuk situasi sosial waktu itu pasti lebih banyak tentang pemahaman Kristen kan. Nah, history di sini kalau kita artikan sejarah dia. Nah, dianya di sini huruf besar berarti Tuhan. Begitu saudara. Nah, selama ini kita dalam menjalani kehidupan dan biasanya ada orang-orang yang suka menulis juga kan. Yang kita bilang buku diary. Nah, sederhana itulah sejarah orang itu, hari itu, tanggal sekian. Betul saudara? Dan kita bilang itu my story kan jadinya. Tetapi kalau kita sudah mengenal, percaya dengan Tuhan Yesus, apalagi kita belajar, kita tahu bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita sudah dijadikan satu dengan Yesus. Dan ada ayat yang bilang begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti hidup itu Kristus kok. Kalau begitu kita hidup ini, Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan kita lagi tapi Kristus. Pertanyaannya, perjalanan kehidupan kita masih my story enggak? Enggak dong, jadinya history kan. Sejarah kan. Tapi bukan sejarah kita menulis hidup kita menjadi my story. Tetapi menjadi history. Maksudnya apa Pak Gembala? Maksudnya kalau kita udah percaya kepada Yesus, hidup kita itu di tangan Dia. Jadi Dia yang menuliskan sejarah cerita untuk kita. Bukan kita lagi yang nulis. Kenapa? Kalau kita yang nulis dan rancangkan, pasti ada kesalahan, kekeliruan, kekecewaan, dan kekecewaan kan? Tapi kalau history, Dia yang menulis ceritanya untuk kita dan kita alami jalani, berarti segala sesuatunya pasti tercapai, terjadi, terlindungi, aman. Bagaimana? Betul saudara? Nah, sekarang misalkan kita mau lihat histori saya. Ya ambil contoh lah, Anda nilai 1 minggu yang lalu misalkan. Anda tinggal lihat kan dari hari Minggu sampai hari Minggu itu Anda kembali ibadah, Anda perhatikan aja, ingat-ingat. Oh, waktu hari Minggu, wah saya bersyukur saya bisa ke gereja. Kita tahu semua itu bahwa rancangan Dia, kita bilang historinya, ceritanya bagi kita. Bukan rancangan kita. Kalau rancangan kita, waduh, bisa aja kita kecewa, kita kesel, tapi karena kita mulai belajar, mulai menilai kayak tadi itu pembacaan pidato deklarasi kemerdekaan, kita melihat ada orang yang berjasa, ada situasi yang terjadi sama seperti kita.
Mari kita mundur ke belakang 1 minggu saja yang dekat. Kita ingat-ingat, hari Senin tuh saya jalani bagaimana ya? Wah, puji Tuhan karena saya sepakat dengan istri misalkan berdoa pagi, baru kami bekerja. Dan akhirnya saya bisa lihat, wah walaupun hari Senin ada pekerjaan menumpuk, ada masalah. Tetapi saya renung-renung kok bisa terlewati ya. Akhirnya saya bisa menemukan, lah itu loh Yesusku dalam hidupku hari Senin. Dia membantuku, memberikan hikmat pemikiranku untuk aku menyelesaikan masalah dalam pekerjaanku yang hari Senin itu harus saya hadapi. Walaupun ada kesel-kesel, tapi waktu kesel saya bisa belajar. Ternyata sederhana kok, komunikasi saja, misalnya seperti itu. Akhirnya kita merasa bahwa waktu saya jas merah, saya bukan melupakan hebatnya saya bisa hadapi atau orang lain. Enggak, orang lain yang menolong. Kita bisa mengerti bahwa oh iya ya, ini cara Tuhan. Ini ceritanya yang Dia mau tuliskan dalam hidupku supaya aku makin hari makin mengenal siapa Tuhanku. Oke, saudara-saudara kekasih, pesan Indonesia Emas pertama ini mari jadikan dasar Anda setiap hari. Mari belajar menemukan pribadi Yesus dalam hidup pribadimu. Tidak usah lihat orang lain. Diri sendiri aja Anda minta tolong Roh Kudus untuk pada waktu di ujung hari Anda bisa merenung atau makan siang. Merenung kok bisa saya sampai bisa makan ya siang ini. Biar Roh Kudus memberikan ingatan dan ajaran. Itu Tuhanmu loh. Itu Tuhanmu loh. Nah, siapa sih yang tidak mau gembira kalau tahu bahwa Tuhan bersama ya di tengah masalah atau apa. Nah, biasanya kita perlu waktu untuk merenung. Itu yang saya ambil dulu jas merah. Supaya tiap hari kita menemukan Yesus dalam sejarah kita, hari-hari kita. Saya berikan tips kepada saudara-saudara ya untuk mudah gitu loh, untuk mudah dalam kehidupan tuh kita bisa cepat mengenali itu Tuhan, itu Yesusku, itu Bapakku, itu Roh Kudus yang memberi pikiran kepadaku. Apa tipsnya Pak Gembala? Saya berikan tips sama seperti murid Yesus, satu-satunya murid Yesus yang dia taruh di perasaannya, dia baper banget dengan Yesus. Dia bawa perasaannya itu bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Murid-murid yang lain itu tidak ada menyatakan dirinya bahwa saya adalah murid yang dikasihi. Petrus pun tidak. Tapi hanya Yohanes yang di dalam Injil menurut Yohanes menuliskan dirinya itu dia nilai, dia taruh perasaannya, dia baper dengan Yesus, dia bilang aku murid yang dikasihi Tuhan. Nah, mari setiap hari Bapak Ibu bangun, teman-temanku, brother and sister juga, bangun tiap pagi bilang, aku anak yang dikasihi oleh Bapa. Mulai itu dan Anda akan mudah melihat kejadian dalam hari itu. Anda akan gampang seperti Yohanes Pembaptis melihat Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit di pinggir danau itu. Dari 7 orang murid, hanya Yohanes yang menyampaikan kepada Petrus, itu Tuhan. Walaupun mata jasmaninya cukup jauh untuk mengenali Yesus, tapi batinnya merasakan peristiwa yang terjadi. Dia ingat ini pernah terjadi 3,5 tahun yang lalu di tempat yang sama, dan pada waktu itu Petrus yang berhadapan dengan Yesus mengatakan dengan ikan yang sudah banyak, perahunya dipinjam oleh Yesus. Petrus bilang, pergi dari aku Tuhan, aku orang berdosa. Tetapi Yohanes tidak. Setelah berjalan dengan Yesus
sekian waktu terlewat, dan ada masa di mana dia diingatkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kisah Yesus dalam kehidupan Yohanes. Dia bawa, aku murid yang dikasihi. Ya, kita semua biasakan itu tiap pagi. Saya anak yang dikasihi oleh Bapa. Setiap hari Anda akan gampang seperti Yohanes akan bilang, itu Tuhan, itu Tuhan. Ya, amin untuk firman Kristus. Ya, sebelum kita berdoa, saya mau ingatkan, mari dukung pelayanan kami juga. Kita sama-sama membawa cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Caranya, kalau di YouTube, ayo berlangganan yuk, Diakom Channel. Anda membantu kami juga. Dan untuk yang di TikTok, jangan lupa ya follow ya. TikTok Rich Production, dan jangan lupa repost ya, supaya makin banyak orang yang mendengarkan message ini. Repost, brother sister, bapak ibu, repost supaya makin banyak orang yang mendengarkan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau dari message saat ini menunjukkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami harus sadar bahwa kehidupan kami adalah Engkau saja, karena Engkaulah yang memberi kami hidup, Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar melihat setiap hari bahwa Engkaulah yang merancang dan menuliskan hidup kami. Dan Engkau menunjukkan, Engkau bertanggung jawab, Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga apa yang sudah kami lalui bukan sejarah my story, tetapi sejarah history, ceritamu bagi kami. Terima kasih, berkati kami dengan segala kelimpahan, dengan segala kebaikan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, shalom.